Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya host Emil Mahmud Shah dalam program tamu kita tribunpadang.com, Tribun Network. Ini adalah podcast yang bernarasumberkan orang-orang hebat dan orang penting dan sederetan orang-orang yang profesional. Kali ini kita kehadiran seorang tamu spesial, yaitu seorang rektor Universitas Negeri Padang. Beliau adalah Profesor Ganefri PhD. Silakan disapa, Prof. Terima kasih Pak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu para Tribuners dimanapun berada. Baik Prof. Ini suasananya memang agak suasana batinnya lebih hikmat ya, Prof ya. Kita bincang-bincang mungkin nanti lebih ke sesuai dengan akademisi Prof di rektor di Universitas Negeri di Padang, UNP maksudnya. Karena saya harus bertanya ini harus sistematis dengan seorang akademisi bos, dan saya kira Prof mungkin harap maklum ya, saya baca dulu. UNP ini sebenarnya kan sekarang dilihat orang begitu fenomenal, pesat, kontribusinya juga luar biasa dengan kualitas lulusannya. Tentu ada hal strategi dari Prof dan beberapa timnya di sini. Ya silakan Prof, sebelum nanti dijelaskan di sela nanti saya minta juga Prof mungkin memperkenalkan juga biofile riwayat Prof. Ya silakan Prof. Terima kasih Pak Emil. Terima kasih nih para pemirsa Tribuners ya, dimanapun berada ini. Pagi ini ya, hari ini kita berkesempatan ini untuk bincang-bincang dengan Pak Emil terkait dengan tugas saya dan juga Universitas Negeri Padang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah ya, perkembangan dan pertumbuhan daripada Universitas Negeri Padang ini sebagai institusi pendidikan tinggi untuk mempersiapkan sumber daya unggul ya, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 ini menampakkan hasil yang signifikan ya. Dan memang salah satu yang menjadi fokus bagi kita dalam pengembangan pendidikan tinggi ini adalah pada peningkatan kualitas sumber daya dosen terutama ya. Karena dosen menjadi ujung tombak untuk memberikan pelayanan terbaik dalam rangka peningkatan kualitas daripada lulusan-lulusan Universitas di Padang. Dan juga hari ini kita terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan pendidikan tinggi ini, karena UNP kita tidak mau sebagai follower ya, kita ingin berupaya terus menjadi pemenang. Oleh sebab itu kata kuncinya adalah kita harus berpikir future. Karena kemajuan teknologi hari ini begitu cepat, kita tidak bisa berpedoman kepada kesuksesan masa lalu. Best practices apa yang dilakukan orang, saya kira tidak bisa kita pedomani. Kalau itu kita pedomani, pasti kita akan selalu menjadi follower. Maka UNP selalu berpikir future ya, next practice, itu yang kita kembangkan. Oleh sebab itu dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat hari ini, UNP terus mengembangkan mulai dari sistem tata kelolanya, proses penyelenggaraan pendidikannya, dan kepemimpinan yang dikembangkan itu kita semua menerapkan sistem digitalisasi, mulai dari digital management, ya, digital leadership, dan digital learning. Inilah yang kita optimalkan ya. Dan ini tentu akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Universitas Negeri Padang ke depan. Baik, Prof, ini sepertinya luar biasa dengan strategi yang itu. Alhasil ya, terbukti memang peminat calon mahasiswa baru ya luar biasa.
data yang kita punya itu ada di jalur SNBP 2023 saja 25.000 peserta yang daftar. Iya. Itu dan mereka tertarik gitu. Tertarik ya. Jawaban tadi tentu sebenarnya sebagai konsekuensi dari strategi tadi ya dengan nyawa minat. Kemudian lanjut Prof, ini menyangkut mungkin lebih menukik lagi ya tentang program studi atau fakultas. Ada yang menarik PGSD, itu malah itu yang dia terfavorit. Jadi apa tanggapan Prof gimana? Ya, saya melihat pertama karakteristik daripada masyarakat Sumatera Barat ya, mereka masih fokus ini kalau dia tamat dari perguruan tinggi itu dia ingin dapat bekerja segera ya. Dan mereka ingin jadi PNS ya, ini yang paling masih mindset ini, walaupun kita di perguruan tinggi terus berupaya untuk merubah ya bagaimana mahasiswa kita sekarang orientasinya bukan sebagai pencari kerja, tapi kita berharap mereka ini bisa sebagai pencipta lapangan kerja, create worker. Ya. Oleh sebab itu, peluang yang paling mudah untuk jadi PNS itu jadi guru. Jadi guru ya. Guru yang paling banyak dibutuhkan itu guru SD. Iya. Sehingga peminat PGSD itu selalu menjadi primadona bagi lulusan SLTA, dan banyak diminati ya. Paling banyak diminati. Baik. Baik Prof, ngomong-ngomong memang tidaklah lawan di Sumbar atau di Sumatera Barat yang lain gitu. Ya kompetitor lah. Iya, sebenarnya ada ya, artinya begini, kalau saat ini di UNP itu peminat tertinggi itu sudah bergandeng-gandeng antara PGSD dengan manajemen ya, akuntansi ya, perhotelan, bahasa Inggris, itu udah di atas ribuan itu ya, melalui jalur undangan. Jadi tadi sampaikan Pak Emil ya, tahun 2023 ini kita sudah memproses penerimaan melalui seleksi ujian berbasis prestasi ya. Prestasi ya. Undangan ya. Undangan. Ya. Nah, itu peminatnya totalinya 25.454. Iya, luar biasa. Nah, 25.454. Baik. Baik, Prof. Sementara ketersediaan kursi kita di sekarang ya, melalui jalur undangan ini kita memplotting itu 3009 ya. 3009. Jadi memang jauh ya. Ya persaingannya juga cukup ketat. Di 3009 ini memang dari masing-masing prodi itu berbeda-beda tingkat kompetitifnya. Ada yang tingkat keketatannya sampai 2%, 3%, ada yang 20%. Ya. Artinya dari 100 pelamar diterima 2 orang, 3 orang itu ada. Model PGSD itu ketat sekali, ketat, ya. Manajemen itu sangat ketat sekali. Betul. Nah, dari memang UNP ini kadang-kadang ada juga memang sorotan dari masyarakat, UNP itu terlalu banyak menerima mahasiswa katanya. Nah, sebenarnya ini yang perlu kita luruskan juga kepada kawan-kawan ya, terutama di PTS ini. UNP itu prodinya banyaknya 130 jumlah program studinya. Nah, coba bandingkan misalnya dengan PTS yang punya 10 prodi menerima mahasiswa 2.000 orang. Mana yang banyak? UNP menerima mahasiswa 11.000 tapi dengan prodinya 130 orang. Merata sebenarnya. Artinya rata-rata setiap prodi itu kita hanya menerima 80 orang. Iya. Betul. Kalau kita lihat banyak ya, sampai saya melihat beberapa PTS misalnya di UNP terbatas model PGSD ini. Nah, mereka bisa nerima 5, 6 sampai 7 lokal. Kalau di perguruan tinggi negeri itu maksimal itu hanya 2 lokal. Proporsional benar ya. Betul-betul karena kita mempertimbangkan fasilitas sarana prasarana dan sumber daya yang ada. Betul. Baik. Ini sebenarnya ya biar Tribuners juga sekalian juga ada rinci penjelasannya ya Prof ya.
Artinya tidak ada prasangka lah ya. Iya, dalam persaingan iya. bisnis Mudah-mudahan ini. para tribuners juga bisa Iya. Baik, Prof. memahami. Iya, betul. Nah, ini kan satu tahapan sudah selesai nih untuk masa undangan. Nah, kemudian nanti kan kesempatan lagi bagi lulusan anak SLTA SMA sederajat untuk masuk UNP lagi nih. Apa peluangnya ini gimana nih untuk tahun ini, Prof? Jadi di perguruan tinggi negeri itu penerimaan mahasiswa itu dibagi dikelompokkan menjadi tiga skim ya. Kenapa 3 skim? Kadang-kadang orang banyak juga menyampaikan, wah kenapa PTN itu banyak sekali gelombang-gelombang penerimaan mahasiswanya. Nah, jadi ini perlu juga kita luruskan. Yang skim pertama itu kan tadi melalui jalur undangan. Ya. Jalur undangan itu, kenapa jalur undangan? Karena jalur undangan ini juga dibatasi. Yang boleh masuk di jalur undangan itu juga adalah pertama ada kriteria yang terkait dengan akreditasi sekolah. Ya. Nah, kalau akreditasinya A, mereka boleh mengusulkan 40% dari lulusan 40% terbaik dari lulusan sekolah itu bisa melamar di ikut jalur undangan. Nah, sekarang itu melalui jalur undangan prestasi. Artinya memang kita memberikan ruang dulu terhadap mereka-mereka yang berprestasi, diberi ruang dulu kesempatan untuk masuk. Nah, bagaimana dengan yang 60% lagi misalnya, atau yang 80% lagi yang akreditasinya B, yang tidak bisa masuk melalui jalur undangan. Nah, inilah kita buka lagi jalur ujian tulis seleksi nasional berbasis tes. Nah, berbasis tes. Ini proporsinya 40%. 40% dari formasi yang kita tetapkan masing-masing prodi. Ya. Nah, artinya kalau UNP nanti lebih kurang akan menerima sekitar 4.500-an ya. 6.000 dari ujian, sekitar 5.000-an lah dari hasil seleksi tes ini. 4.500 lah lebih kurang yang akan kita terima melalui ujian tulis ini, tes ini. Nah, kemudian nanti yang terakhir, ini 20% juga ya, 20% sisa lagi ya. 30% di sana. 30% lagi. Nah, 30%. Walaupun kami sebenarnya di UNP, karena kita adalah perguruan tinggi negeri badan hukum, kita diberi kesempatan untuk melakukan seleksi sendiri 50%. Nah, tapi kita hanya manfaatkan 30% untuk mandiri ini. Kenapa? Karena juga mempertimbangkan ekonomi daripada masyarakat, ya. Kemudian juga kualitas daripada input yang akan masuk. Maka kita membuat proporsi itu 30% jalur undangan, 40% jalur ujian tulis, dan 40% seleksi sendiri. Ya. Berarti udah terang benderang juga nih, Prof. Ya, berlanjut kemudian program studi yang dibuka UNP tahun ini, apa yang sebelumnya dengan ada hal yang baru, ada informasi baru? Ya, memang ada prodi-prodi baru yang kita buka ya. Pertama itu ada keperawatan, ya, S1 dan profesi nurse. Nah, ini memang baru, kebetulan kita punya prodi kesehatan, keperawatan juga sebelumnya, yang dulu milik Pemda, merger ke kita gitu ya, di Pariaman. Jadi kita kembangkanlah ini. Ini tapi belum fakultas ya, Prof? Masih di Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Ya. Nah, jadi Fakultas Psikologi Kesehatan itu ada ilmu komunikasi, ilmu hukum, ada pariwisata, ya, ada teknik geologi. Memang ini prodi-prodi yang sebenarnya sudah lama disiapkan, ya, bukan baru, bukan semenjak UNP jadi PTNBA saja, tidak. Tapi prodi-prodi ini sudah lama disiapkan, sudah 3 tahun yang lalu. Seperti kita tahun ini, insya Allah kita akan membuka prodi pendidikan dokter, ya, Fakultas Kedokteran. Tapi kita buka ini di Bukit Tinggi. Ya. Alhamdulillah ini izin dari rekomendasi dari Kementerian Kesehatan sudah kita dapatkan, dari KKI Konsil Kedokteran Indonesia sudah didapatkan, dari Kemendikbud juga sudah diberikan, tinggal hanya sekarang dari lembaga akreditasi, ya, untuk mendapatkan akreditasi minimal. Tentu menarik nih, Prof. Soalnya mohon maaf, Prof, kok Bukit Tinggi dong?
di 19 kabupaten daerah di Sumatera Barat pilihan kok jatuh ke Bukit Tinggi. Iya. Ada apa nih? Jadi kebetulan UNP kita kan punya kampus hampir di 8 kabupaten kota Iya. sekarang ini. Ya, 8 kabupaten kota kita kembangkan. Kita ingin mendekatkan UNP ini kepada user. Ya. Bukit Tinggi ini kampus 5 dari UNP ya. Ini memang kita punya kampus di sana. Dan kenapa kita membuka fakultas kedokteran di Bukit Tinggi? Ya. Jadi memang pertimbangan juga dari historis juga ya, sejarah. Sebenarnya dulu fakultas kedokteran Unan itu dulu Bukit Tinggi. Oh, awalnya memang Awalnya. Bukit Tinggi. Ya. Dan satu lagi yang mendasari kita adalah kita ingin karena fakultas kedokteran ini tidak terlepas daripada rumah sakit, ya. Karena dia dididik di rumah sakit dan di kampus. Nah, kita akan menjadikan rumah sakit pendidikan kita itu rumah sakit Ahmad Muhtar. Ya. Ini rumah sakit pemerintah daerah dan Pak Gubernur sangat mensupport. Kami terima kasih dukungan Pak Gubernur Sumatera Barat ya terhadap Fakultas Kedokteran UNP ini. Dan kami sampaikan kepada para tribuners ya. Bahwa Fakultas Kedokteran ini yang didirikan UNP di Bukit Tinggi ini berbeda ya dengan Fakultas Kedokteran yang ada saat ini. Ya, yang lain. Nah, di mana bedanya? Nah, bedanya dalam proses penyelenggaraan tridharmanya. Ya. Kalau kurikulum kompetensi yang harus dicapai sama. Nah, hanya sekarang bagaimana cara mencapainya ini yang kita buat berbeda. Kita akan menerapkan secara penuh di sini. Inilah role model nanti Fakultas Kedokteran ini yang betul-betul menerapkan sebagai kampusnya smart building, kemudian tata kelolanya digital management, dalam kepemimpinannya menerapkan digital leadership, kemudian dalam pembelajaran menerapkan digital learning. Jadi belajar di Fakultas Kedokteran UNP ini kita memang belajar pada kondisi belajar masa depan. Ya. Nah, orang banyak memperdebatkan ya apakah karakter dokter itu nanti bisa dibangun dengan sistem digitalisasi proses pembelajaran. Nah, ini yang akan kita terapkan. Ya. Jadi kami pasti juga akan berbeda ya karena UNP ini ex-IKIP dulu yang memang ditugaskan dulu menyiapkan guru, sehingga kita berharap lulusan-lulusan dokter dari UNP ini memang betul-betul berkarakter. Ya. Nah, berkarakter ada memang panggilan jiwanya itu sebagai tenaga medis, tenaga medis untuk membantu masyarakat. Panggilan. Nah, satu lagi bedanya nanti kami memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Jadi 20% mahasiswa Fakultas Kedokteran ini nanti akan diterima melalui jalur beasiswa ya. KIP kuliah kita gratiskan ya. Tapi khusus untuk anak-anak memang yang kurang beruntung dari sisi ekonomi. Jadi saya punya obsesi selama ini yang masuk ke kedokteran itu pada umumnya banyak keluarga dokter, kemudian juga mereka yang memang dari sisi ekonomi mampu. Tidak banyak, padahal banyak mutiara-mutiara hitam yang hebat-hebat di kampung-kampung halaman kita itu. Mereka punya kemampuan yang sangat baik, punya karakter yang sangat bagus ya, untuk melayani. Nah, ini yang mau kita ambil. Nah, jadi ini juga yang membedakan nanti. Jadi kita betul-betul karena ini perguruan tinggi negeri milik pemerintah, tidak ada orientasi bisnis di sini. Nah, jadi kita tidak bisnis oriented. Ini betul-betul adalah kita menyediakan sarana pendidikan untuk masyarakat. Nah, ini tugas pemerintah yang kita laksanakan. Baik. Ini sangat sangat fundamental benar ini, Prof. Bicara tentang kebutuhan pendidikan sampai merata ke seluruh segenap ini lapisan masyarakat ya. Jadi dengan status PTNBH ini sekarang artinya tidak akan terganggu lah ya target-target secara profit orientednya tentu dikesampingkan dulu. Oh ya, jadi begini, makna perguruan tinggi negeri badan hukum ini kita akan diberikan otonomi yang luas ya.
dalam pengelolaan akademik, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya. Kita diberi leluasa untuk mencari income generating revenue universitas untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Jadi konsep perguruan tinggi negeri badan hukum ini sebenarnya adalah bagaimana ketergantungan kita dari UKT mahasiswa ini semakin turun. Ya. Jadi dari mana sumber pendanaan universitas ini? Inilah dari kita diberikan kesempatan untuk membangun unit-unit usaha, unit-unit kerjasama, ya, untuk meningkatkan revenue universitas, baik kerjasama dengan pemerintah daerah, ya, dengan industri, dunia usaha, yang bisa meningkatkan income generating. Nah, kalau seandainya PTNBH itu sukses, maka ketergantungannya kepada UKT, uang kuliah dari mahasiswa ini makin berkurang. Jadi salah persepsi masyarakat kalau ada yang menyampaikan kalau PTNBH uang kuliah akan naik. Konsepnya harusnya turun. Kenapa turun? Karena kita diberikan kebebasan oleh pemerintah. Ya. Sama dengan kita kondisinya sekarang badan usaha milik negara. Boleh berusaha. Dan usaha itu juga untuk meningkatkan keterampilan daripada mahasiswa-mahasiswa kita untuk mereka siap bekerja di dunia usaha atau dunia industri. Nah, oleh sebab itu kami di Universitas Negeri Padang hari ini kita tidak pernah, ya, belum tidak dan tidak akan pernah terjadi kita akan menaikkan UKT mahasiswa karena kita PTNBH misalnya. Malah kita suatu saat nanti mungkin akan turun. Ya. Maka ke depan ini kita akan terus berupaya untuk meningkatkan review universitas dan memperbesar dana abadi yang kita miliki, ya. Karena perguruan tinggi yang akan tumbuh dan berkembang ke depan salah satu adalah dilihat dari seberapa besar perguruan tinggi itu punya dana abadi. Ini luar biasa. Ini Tribuner seperti di luar perakiraan kita prediksi ke awal, ya. Bahkan dengan PTNBH mungkin SPP bakal mahal, kemudian mahasiswa akan terbebani, orang tua. Ternyata Prof sudah menjelaskan tadi bahwa tidak seperti itu adanya. Baik Prof, ini mungkin angka-angka lagi Prof. Dengan total tadi berapa prodi kita? 130 130 ya? Termasuk yang baru ya Prof ya? Termasuk yang baru. Kemudian yang baru 12 prodi, betul? Ya. Mohon dikoreksi kalau salah Prof. 12 prodi tadi yang sudah Prof jelaskan. Artinya untuk undangan udah selesai. Itu ya? termasuk S1, S2, Oh, S3. S1 ya, diakumulasi seluruhnya ya. Iya. Nah, akumulasi. S1-nya cuma 5 ya. S1 ya. Sisa yang lain S2 dan S3. Yang baru. Berarti lebih, kalau persentasenya lebih banyak. Merata juga ya. Iya, S2, S3. Berarti kalau 12. Kalau doktoralnya apa, Prof? Saya pengen tahu juga nih yang doktoral yang baru. Oh, pendidikan dasar. Oh, pendidikan dasar ya. Cuma satu ya. Iya. Yang magisternya? Magisternya ada pariwisata, ada pendidikan luar biasa, ada pendidikan luar sekolah. Sekolah ya, lebih kayak ini ya. Iya. Pendidikan. Kemudian ada teknik mesin dan Oh, teknik satu, yang magister. Selebihnya apa? S1 tadi ya, kedokteran, hukum. Ya. Hukum juga termasuk ya? Ya, termasuk ilmu hukum, Ya. ilmu komunikasi. Pariwisata. Oh ya. Satu. Komunikasi bisa ngajar juga kami itu. Iya. Ya. Praktisi mengajar. Jadi S1 ini kita buka S1, S2 sekarang. Iya, S2 juga buka pariwisata. Baik, Prof. Ini tanpa terasa kita udah ngalir aja ya. Tinggal beberapa pointer pertanyaan ini. Kemudian ada tadi tahapan undangan, tes berbasis tes. Kemudian peminat sudah kita ulas tadi. Kemudian untuk yang harus diperhatikan oleh peserta seleksi saat memilih program studi yang berbasis tes nih, bisa Prof berbagi sharing tips lah yang harus diperhatikan oleh peserta seleksi nih nanti. Ya, tentu proses seleksi berbasis tes ini kan memanfaatkan teknologi ya kita karena berbasis komputer ya. Komputer. Nah, jadi menggunakan komputer. Oleh sebab itu saya kira anak-anak kita tentu juga kalau hari ini kan tidak ada anak-anak yang misalnya gaptek dengan teknologi, tidak ada lagi ya karena semua mereka sudah terbiasa memakai itu. Kemudian juga pilihan juga sangat menentukan ya tingkat kompetitif di masing-masing prodi itu. Jadi memang juga harus bisa memprediksi juga tingkat persaingan ya, untuk memilih prodi itu. Jadi keberuntungan itu kadang-kadang ada pada pilihan program studi yang kita
minati gitu ya. Tentu juga jangan sekedar hanya untuk masuk, tapi kita kan berpikir juga kenapa kita harus ngambil prodi ini, bagaimana lapangan pekerjaannya ke depan, apa peluang kita. Nah, tapi satu hal yang penting bagi anak-anak kita, sebenarnya prodi itu, di mana prodi apapun yang kita pilih, kalau itu memang sesuai dengan passion kita, itu akan berkembang ya, kalau kita bisa mengembangkan diri di sana. Dan saya kira sampai hari ini proses seleksi nasional berbasis tes ini tingkat objektivitas sangat tinggi, objektivitasnya. Saya kebetulan hari ini ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang juga ikut bertanggung jawab ya terhadap proses seleksi ini, karena ini berada di bawah arahan kita gitu ya. Nah, jadi sejauh ini tidak perlu diragukan, ya memang sangat tergantung kepada kemampuan anak-anak kita menjawab setiap butir-butir tes yang diberikan. Nah, dan perlu diketahui bahwa saat sekarang ini proses materi tesnya itu juga lebih menekankan kepada kemampuan skolastik. Skolastik. Tidak lagi misalnya fisika, kimia berbasis mata pelajaran ya. Tapi pengetahuan dasar tentang itu juga penting, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Kalau misalnya anak-anak kita bisa mempersiapkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini dengan baik, kemudian dia punya kemampuan kecerdasan luar biasa, karena tes skolastik ini tidak bisa dibimbel-bimbelkan sebenarnya, karena ini memang kemampuan penalaran dari mahasiswa yang bersangkutan ya. Nah, mungkin yang perlu disiapkan itu adalah fisik ya, kondisi fisiknya waktu mau tes itu memang sarapan perlu, karena kalau gizinya nggak cukup, otaknya nggak encer nanti untuk menalar itu ya. Nah, jadi ini penting. Nah, karena yang dites itu sekarang, kenapa pemerintah menerapkan ini ya, karena kita juga ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak yang dari kampung halaman yang tidak mampu ikut bimbel. Tidak perlu sekarang, jadi bimbel itu nggak berpengaruh sekarang untuk masuk apa. Kalau dulu bimbel anak-anak yang kaya mereka bisa ikut bimbel ya, sehingga peluang dia untuk masuk bisa lebih besar. Sekarang tidak ada, sama peluangnya. Anak yang tidak ikut bimbel dengan anak yang ikut bimbel ikut tes, peluangnya sama, karena materinya memang sudah dirancang semua. Baik Prof. Ini ya, berarti ini tips yang sudah dibocorkan oleh Profesor nih. Ya, mudah-mudahan adik-adik yang mau bersaing besok Tribuners silakan dikutip tips beliau. Prof, tinggal beberapa pertanyaan lagi, Prof. Tadi kita tercecer sedikit, Prof, tentang program studi kedokteran. Ini ngomong-ngomong kapan di launching? Ya, jadi kedokteran ini sebenarnya sudah sangat siap. Sarana prasarananya, dosennya, ya, kemudian rumah sakitnya. Tinggal sekarang proses akreditasi minimal sedang dilakukan oleh LAMPTKes. Karena juga LAMPTKes baru ini, ya PTNBH ini kan mengusulkan kedokteran itu dari sekian banyak yang mengusulkan fakultas kedokteran sekarang ini memang yang mendapatkan rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia itu baru 2 di Indonesia, UNP 1, kemudian UNES Semarang. Oh, Semarang. Nah, yang 2 ini mungkin dalam waktu segera ini akan dalam tahun, insya Allah tahun ini ya. Insya Allah kita akan menerima nanti melalui jalur seleksi sendiri yang untuk kedokteran ini di tahun pertama ini. Baik, Prof. Tanpa terasa, Prof, satu pertanyaan lagi, Prof. Ini kayaknya kita harus juga lulusan nih, alumni, Prof. Data tentu Prof punya data sebaran alumni. Melihat penyebaran alumni UNP sekarang, Prof puas tidak sebenarnya selaku rektor? Kita kan sekarang ini setiap perguruan tinggi itu wajib mengetahui lulusannya itu dalam 2 tahun terakhir kemana mereka. Itu kita survei secara total. Ya. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah ini di tahun 2023 ini survei terakhir kita, dari sekitar 7.000-an lulusan tahun 2021 itu 60% lebih itu mereka sudah bekerja dengan gaji yang layak ya. Kemudian ada yang melanjutkan pendidikan, ada yang melanjutkan wirausaha. 60% luar biasa. Dan luar biasa 60%. Yang sisanya
macam-macam. Mereka sudah bekerja tapi gajinya mungkin belum memenuhi standar. Jadi ini kita lakukan survei ya. Jadi setiap lulusan itu harus diketahui oleh perguruan tingginya. Mereka apakah sudah bekerja dengan gaji yang layak? Gaji yang layak itu 1,2 UMR. Kemudian apakah mereka melanjutkan pendidikannya atau mereka menjadi wirausaha dengan pendapatan yang layak tadi juga. Nah, 3 ini wajib diketahui dan itu dimonitor, ya, dilaporkan ke kementerian. Kemana lulusan UNP? Jadi tidak bisa sekarang kita perguruan tinggi, terutama negeri ya, hanya sekedar meluluskan saja, tidak bisa. Jadi kita juga ikut bertanggung jawab. Mereka harus bisa kita berikan ruang, kesempatan, kita salurkan kalau memang ada. Maka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterapkan oleh Mas Menteri hari ini di Kementerian Pendidikan Riset Teknologi ini, saya kira ini sangat membantu lulusan-lulusan kita untuk bisa mendekatkan diri dengan dunia usaha, dunia kerja, institusi tempat atau dengan user yang akan memakai mereka. Baik, Prof. Sebelum kita closing menutup, ada sedikit mungkin apa, Prof, saran atau imbauan khusus dari UNP atau mau sampai ke Tribuners? Ya, kata kunci lah. Ya, terima kasih. Jadi Universitas Negeri Padang hari ini kita terus melakukan berbagai inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas lulusan daripada Universitas Negeri Padang. Para Tribuners, ya, kami di UNP ini bukan hanya sekedar memikirkan bagaimana mereka lulus dari universitas ini, tapi kita juga memikirkan bagaimana mereka lulus dan mereka bekerja dan berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Apakah mereka bekerja dengan orang lain, ataukah mereka menciptakan atau membuat lapangan pekerjaan, ya, atau mereka memanfaatkan berbagai peluang-peluang yang ada di dunia usaha, dunia industri. Nah, kami mengimbau kepada masyarakat dalam penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023 ini, kita harapkan ya mudah-mudahan para calon-calon mahasiswa nanti bisa memilih program studi yang memang sesuai dengan passionnya, dan lihatlah ya kualitas, ya, kemudian akreditasi dari prodi itu dalam lapangan pekerjaan yang mungkin bisa didapat setelah dari tamat dari prodi itu, dan tentu kita ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik ya, dalam melaksanakan perkuliahan itu, dan insya Allah UNP ya akan selalu memberikan layanan yang prima kepada stakeholdernya, baik apakah mahasiswa, dosen, tendik, masyarakat dan seterusnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Demikianlah Tribuners perbincangan kami tadi. Rasanya saya juga perlu menyimpulkan juga karena sudah PowerPoint-nya sudah luar biasa, sudah kuat semuanya yang disampaikan oleh Profesor. Sebelum kita akhiri, para Tribuners jangan lupa klik akun media sosial kami, YouTube Tribun Padang Official, TikTok, Instagram, dan Facebook. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.